Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Heni selaku dosen program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Yang saya hormati pemuda-pemudi Karang Taruna Kampung Ngasinan Jebres Solo. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang teknik pembuatan podcast. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sufyan Yuli Antonius Esos dan saya tinggal di Dusun Gunungan, Desa Gunungan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini Sufyan berbagi pengalaman kaitannya dengan pengelolaan podcast. Nah, Sofyan sendiri saat ini mengelola podcast Radio Lari Seling, yaitu kaitannya dengan dunia wirausaha. Nah, selain itu untuk kegiatan keseharian sebagai jurnalis di majalah edukasi dan di majalah larise.com. Nah, untuk menyingkat waktu, kita ke materi ya, bagaimana kaitannya dengan pembuatan teknik podcast bagi kita. Nah, dari pengalaman yang sudah saya lakukan, tentunya ini podcast membawa satu manfaat, yaitu dapat menyalurkan hobi berbicara. Nah, kebetulan dulu juga pernah ya bekerja di stasiun radio. Nah, jadi ini untuk menyalurkan hobi saja. Nah, sebelum kita ke podcast, apa itu podcast pasti bertanya. Nah, kita ke pengertian podcast langsung aja. Podcast adalah sebuah rekaman yang dibuat dalam bentuk audio dan bisa didengarkan oleh semua orang, mirip seperti radio tetapi bukan radio. Nah, kita pun bisa ya memilih siaran podcast milik siapapun secara online, karena orang yang membuat podcast itu sendiri juga sangat banyak. Bahkan ada ribuan kategori dengan topik yang bisa kita pilih. Sebagai contoh, ada topik seni, bisnis, komedi, edukasi, game, hobi, motivasi, dan lain sebagainya. Kita bisa searching ya, dicari aja di internet, podcast apa saja pasti di situ ada. Nah, kaitannya dengan sejarah podcast, podcast sendiri sudah ada sejak tahun 2005 dan populer pada tahun 2007. Nah, sejak saat itu pendengar podcast itu semakin bertambah banyak. Mungkin banyak juga yang ingin tahu podcast sendiri berasal dari kata apa gitu ya. Pengen tahu ya. Nah, podcast itu sebenarnya gabungan kata iPod dan broadcasting. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu kalau iPod adalah sebuah produk milik Apple. Nah, podcast kini tidak hanya ini ya, bisa kita akses melalui iPhone dan juga Mac, tapi sekarang sudah bisa diakses melalui tablet, Android, dan media sejenis lainnya. Nah, apa kelebihan podcast? Podcast itu satu, pilihan podcast sangat banyak. Podcast sangat banyak sekali, kategorinya juga banyak. Jika dibandingkan dengan stasiun radio mungkin sangat terbatas dan juga bisa dihitung. Sedangkan kalau kita mendengarkan podcast, itu kita bisa mendapatkan banyak pilihan. Yang kedua, bisa didengar kapan saja dan di mana saja. Enaknya podcast adalah kita bisa mendengarkan kapan saja dan di jam-jam berapa saja, dan juga bisa mendengarkan berulang-ulang. Begitu. Terus yang ketiga, itu episode juga baru. Ya, bisa didengarkan di smartphone. Setiap ada episode baru, kita secara otomatis bisa langsung mendengarkan dari HP. Nah, jika filenya itu sudah tidak kita butuhkan, kita bisa hapus sehingga tidak memenuhi space di memori HP. Terus ada juga jenis-jenis podcast, yaitu yang pertama ada podcast interview atau interview wawancara podcast. Nah, podcast jenis ini biasanya terdiri dari satu atau dua host menginterview tamu yang berbeda-beda setiap episodenya. Podcast jenis ini ada podcast yang paling populer karena tidak harus memerlukan format tertentu. Yang kedua itu adalah solo podcast. Itu jika kita masih baru ya dan bertanya bagaimana cara memulai sebuah podcast, mungkin podcast jenis ini itu cocok untuk kita. Podcast ini biasanya hanya disajikan sebagai sebuah monolog saja, terdiri dari satu orang
kita sendiri yang berbicara. Yang ketiga itu podcast multi host. Itu podcast yang satu ini biasanya terdiri dari 2 host atau lebih menjalankan podcast sejenis ini. Ya lebih dinamis daripada menjalankan podcast yang solo atau sendiri. Nah, kalau saat ini Sofyan juga lagi podcast ini ya. Karena sendiri gitu. Itu yang mono. Jadi kita bisa mengambil topik sendiri. Nah, terus bagaimana cara memulai membuat podcast? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengenal setelah kita mengenal, terus kita apa yang kita lakukan? Yaitu menulis naskah podcast. Nah, terutama bagi pemula ini kita harus tahu dulu podcast itu dengan kita ditulis dulu dengan enak. Kenapa? Karena ada manfaatnya, fungsinya naskah itu akan memandu podcaster agar terhindar dari kesalahan. Yang kedua, penataan alur berpikir logis dan membantu storytelling. Yang ketiga, itu bisa kita digunakan sebagai sarana untuk dokumentasi. Nah, menulis naskah podcast itu yang pertama, itu adalah kita menulisnya itu seperti kita ingin mengatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi kita gunakan bahasa tutur, bahasa sehari-hari seperti kita sedang ngobrol dengan orang lain. Yang kedua, itu dalam menulis naskah kita gunakan kata-kata yang sederhana, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Dan kesederhanaan kalimat ini kita menghindari kalimat langsung. Nah, apa itu menghindari kalimat langsung? Contoh itu ya, saya tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah, kata Joni. Nah, itu ada kata Joni, berarti itu adalah kata langsung gitu atau kalimat langsung. Terus yang ketiga, itu yang bisa kita lakukan adalah podcast ini bersifat auditif. Jadi maka apa yang disampaikan podcaster itu dapat dipahami hanya sekali dengar, apalagi podcast yang sering digunakan ya sebagai teman kita ketika kita sedang melakukan pekerjaan begitu. Terus yang keempat, dalam membuat naskah ini kita bisa menggunakan tanda baca. Jadi gunakan bantuan tanda baca garis miring ya. Jadi garis miring 1 itu untuk koma, garis miring 2 itu untuk titik, garis miring 3 itu untuk kita mengakhiri naskah. Jadi seperti itu. Nah, ada strukturnya ya. Jadi struktur naskah yang pertama itu ada opening. Nah, ada opening, yang kedua itu main point atau isi, yang ketiga itu closing atau intro. Terus durasinya yang ideal berapa? 10 sampai 15 menit itu idealnya. Tapi kalau kita mau buat yang di bawah 10 menit ya bisa-bisa saja sih ya. Seperti itu. Terus kalau kita ada struktur podcast ya, itu dengan musik. Strukturnya apa? Strukturnya itu dengan opening atau jingle. Biasanya tetetetet dengan ada musiknya di situ gitu. Terus yang kedua opening atau intro, yang ketiga ada main point isi, terus ada closing atau intro, baru closing jingle. Teng 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 gitu ya contohnya. Nah, ini ada contoh kalau kita membuat podcast ya. Oke, ini ada contohnya seperti ini. Opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sofyan Sutrisna di Info Wirausaha bersama majalah larisi.com. Pada edisi ini menghadirkan topik pentingnya ketepatan waktu. Nah, itu opening. Terus main point atau isi seperti ini contohnya. Sobat sukses, ketepatan waktu merupakan kebiasaan penting yang dapat membentuk kita menjadi pribadi yang terencana dan terorganisasi dengan baik. Dan seterusnya isi ya. Oke. Terus contoh closing. Closingnya seperti ini. Membangun usaha tanpa ada semangat tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Demikian Info Wirausaha, Sofyan Sutrisna undur diri. Kita bisa berjumpa di Info Wirausaha berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu gambaran untuk kita mengenal apa itu podcast dan cara pembuatan naskah podcast. Nah, terus untuk alatnya seperti apa? Alatnya bisa kita gunakan dengan handphone ya, smartphone kita itu juga bisa untuk rekaman.
kalau nanti ada rezeki bisa kita gunakan mic yang seperti ini yang saya gunakan itu ya di toko marketplace online ya di situ ada. Jadi kita beli aja. Kalau saya ini pakai yang ini ya mikrofon yang DM800 yang murah-murah aja. Itu harganya komplit ya, komplit. Ada ini ada stand ya, stand mic-nya aja ada, terus kabelnya juga ada. Seperti itu. Ya itu cari aja di browsing di marketplace. Nanti pasti ada mic-mic untuk kondensor ya, kondensor mic untuk kita bisa rekaman. Ini juga suaranya juga sudah enak. Dan setelah itu kita juga belajar mungkin untuk editing suaranya itu juga kita belajar. Kalau saya pakai Full Edit Pro untuk mengedit suaranya. Oke, itu berbagi pengalaman yang saya bagikan untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Mungkin ada salah kata. Sofyan, mohon maaf untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.